Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel kami, yaitu Pak Guru Khoi. Di sini kami akan membahas atau membicarakan tentang cinta unik. Cinta itu cinta itu unik, dibicarakan banyak orang, kadang dilantunkan dalam lagu-lagu, dalam puisi, dalam film. Semua membicarakan tentang keindahan cinta dan problematikanya. Juga dalam kriminal, acara kriminal di televisi, ada yang berujung pada pembunuhan, kecemburuan, dan pembunuhan. Mari kita bahas lebih dalam lagi tentang apa itu cinta. Coba di sini kami mengambil dari pemikiran Imam Al-Ghazali, yaitu ulama besar, ulama tasawuf. Dia juga teolog, dan itu tokoh Al-Ghazali adalah kebetulan favorit saya, bahwa beliau mengatakan dalam bukunya Ihya Ulumuddin bahwa terjadinya cinta itu yang pertama adalah bahwa orang tersebut tahu dan merasakan bahwa suatu benda itu bisa mengenakkan atau menikmatkan, atau sebagai contoh ya, semua orang mencintai gula. Karena apa? Gula itu manis, makanya gula itu dicintai. Terus juga dalam hubungan seks ya, hubungan seks, semua menyukai seks karena seks itu juga dirasakan nikmat, makanya orang banyak mencintai seks. Maaf ini ya agak ya, dan juga sebagai contoh, laki-laki menyukai gadis yang cantik, itu sudah tabiat, karena kecantikannya, karena mencintai kecantikannya tersebut, tidak lain dan tidak bukan. Nah, ini cinta tingkat pertama. Jadi secara kodrati manusia itu mencintai yang enak-enak, mencintai yang nikmat-nikmat, mencintai kemudahan, mencintai keindahan, mencintai yang bagus-bagus. Itu adalah level pertama atau tingkat pertama. Adapun yang kedua yaitu cinta karena kesempurnaan. Orang mengagumi kesempurnaan orang lain atau kepintaran orang lain, kecerdasan orang lain, akhlak yang bagus. Mencintai seorang karena akhlaknya bagus, mencintai orang karena dia itu soleh, itu mencintai kesempurnaan. Yang selanjutnya adalah cinta karena tabiat. Cinta karena tabiat itu kecocokan jiwa. Jadi seumpama ada sekelompok orang atau murid baru, itu biasanya dia itu mencari orang yang sesuai dengan sifat dirinya, karakter dirinya, lalu dia menjadi sahabat. Itu karena tabiat. Juga orang mencari jodoh, kalau tabiatnya sesuai, maka dicintai untuk tujuan hidup bersama nanti kelak. Itu karena tabiat. Walaupun terkadang orang yang dicintanya itu tidak sempurna, tidak cantik, atau kurang apalah, tetap dia itu mencintainya karena kecocokan tabiat tersebut. Nah, sekarang
Yang terpenting di sini adalah bagaimana supaya kita bisa mencintai Allah. Karena Allah tidak tampak, tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi apa kita bisa mencintainya. Nah, di sini dalam pemikiran Al-Ghazali ini manusia bisa mencintai Allah karena kita tahu bahwa Allah lah yang memberi nyawa, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi kenikmatan. Nah, kalau kita yakin bahwa Allah itu memberi rezeki, memberi kenikmatan dan sebagainya, maka kita akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Karena Allah yang memberi segalanya pada kita. Terus juga kalau kita sudah tahu kalau kita mencintai Allah dan nanti di surga juga kenikmatan itu sangat luar biasa yang kita rasakan. Dengan demikian maka cinta tersebut akan tumbuh dengan menyadari bahwa segalanya dari Allah. Terus yang selanjutnya adalah cinta yang paling tinggi, itu cinta karena ibadah kepada Allah, dekat pada Allah. Juga kalau bisa di akhirat nanti kelak bisa melihat Allah dengan nikmat rasanya. Bahkan kenikmatannya itu melebihi dari kenikmatannya di duniawi, atau kadang surga itu lebih nikmat memandang Allah, bertemu dengan Allah. Seperti yang dirasakan para wali itu mencintai Allah sudah sampai level tinggi. Makanya dia itu melihat dunia tidak tampak atau yang ada itu Allah. Kadang dia itu lupa akan dirinya. Dia juga pemikirannya hanya pada Allah saja. Ini bisa dirasakan dengan kesucian jiwa. Kalau hatinya itu bersih, suci, tidak sedikit noda atau kadang suci dari dosa-dosa, maka bisa merasakan kenikmatannya dekat pada Allah. Tapi kalau hatinya kotor, banyak dosanya, itu tidak bisa merasakan kenikmatannya dekat pada Allah. Seperti orang yang sakit. Orang yang sakit itu dengan makanan dia tidak selera karena pahit. Demikian juga kalau sakit hatinya itu kotor, dia sama saja hatinya sakit. Maka dia juga dengan Allah ibadah itu beban. Akhirnya ibadahnya berkurang, tidak taat pada Allah, tidak takwa. Nah, marilah kita mulai membenahi diri, membersihkan hati, menyadari atau semuanya itu pemberian dari Allah, kehidupan, kenikmatan, dan surga itu juga pemberian dari Allah. Maka kita harus mencintai Allah, karena dengan adanya cinta itu orang rela berkorban apapun demi orang yang dicintainya. Demikian kalau kita sudah cinta kepada Allah, maka Allah mau memerintahkan apapun kita akan melakukannya dengan sepenuh hati, dengan senang hati. Dan efeknya juga positif sekali, yaitu kita akan lebih bertakwa kepada Allah, tekun ibadah, dan menjauhi segala larang-larangnya. Demikian dulu video kami, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi dalam video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.